Mana sekarang ini agar para santri mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menghantarkan dirinya, menghantar santri tersebut untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim banyak, tapi yang mana dulu? Orang alim banyak, tapi yang mana dulu? Ya kan? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Siapakah orang alim? Orang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Banyak orang alim, tapi sedikit sekali yang takut pada Allah. Bahkan dia menjual ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadisnya Rasulullah untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan organisasinya. Ingat, ya kan? Siapa terutama di zaman sekarang ini banyak sekali kita menemukan keanehan itu udah biasa, ya kan? Keanehan tentang orang alim, bagaimana orang alim dia menyalahi daripada kesepakatan ulama tentang suatu yang diharamkan, dia dibuat yang haram itu jadi samar atau syubhat ataupun boleh alias mubah, seperti hari Natal, ya kan? Boleh orang muslim mengucapkan hari Natal katanya gitu. Padahal kalau kita kaji semua kitab-kitab ulama semuanya mengharamkan, bahkan apa? Ketika ada orang muslim menjual sesuatu yang sifatnya syiar untuk orang Yahudi atau Nasrani, maka hukumnya haram. Jangan ikuti itu. Makanya para pemegang agama di akhir zaman, Rasulullah mengatakan kal qabid al jamrah, bagaikan apa? Memegang bara api. Kita akan memegang bara api, maka kita akan kebakar. Kita lepas agama kita lepas keimanan kita, maka keimanan kita akan hilang. Kita lepas agama kita, hilang semua keimanan kita. Inilah di akhir zaman sekarang ini. Itu santri harus betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh. Sedikit yang dapati lebih baik tapi manfaat daripada banyak tapi tidak ada barakahnya. Dan Imam Al-Jurnaji, pengarang daripada Ta'im Ta'lim, beliau memberikan tip-tip ataupun cara-cara bagaimana seorang santri mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Untuk siapa? Untuk pribadi kita. Agar kenapa? Agar kedepannya kita menjadi orang yang alim, yang barokah, yang manfaat ilmunya baik untuk keluarga kita, untuk apalagi untuk umatnya Rasulullah SAW. Dan ini ya Allah yang Rasulullah banggakan. Rasulullah banggakan. Kita membahas yaitu sekarang fa inna man ruziqa, sesungguhnya orang yang diberi anugerah, ya qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ala bi ulumi fid darimil aqal, fa inna man, sesungguhnya orang ruziqat doa, orang diberi daripada rezeki atau anugerah berupa doa. Kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan selalu meminta kepada Allah. Apapun itu. Ketika ada masalah, tidak ada masalah, kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Enak, ada ketenangan hati. Ketika apalagi di tengah malam, di jam 3 subuh ataupun jam 2 malam kita munajat kepada Allah, ya kan? Kita minta, kita keluh kesahkan semua daripada kegundahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita curhat kepada manusia itu bosan untuk mendengarkan curhatan kita. Kita punya gelisah, ya Allah saya punya hafalan mapat ya Allah, punya hafalan susah ya Allah, ya kan? Maka ya Allah mudahkanlah hamba untuk menghafal. Bangun tengah malam minta sama Allah, ya
kan mungkin sedikit yang kita hafalkan itulah menjadi berkah pada manfaatnya ilmu kita. Baik, jangan sampai santri melupakan yang namanya doa. Di mana? Li'anna doa huwa ibadatun. Kama qala Rasulullah al-du'a huwa mukhul ibadah. Doa adalah daripada mukhul ibadah. Otak ataupun dasar ataupun syarat vital daripada semua ibadah. Makanya as-shalah wa ad-du'a. Soalnya as-shalah wa du'a. Salat itu secara bahasa adalah doa. Kan di situ isinya doa. Ketika seorang hamba berdoa, pertama kali yang ia harus yakini adalah apa? Meyakini bahwasanya doanya itu pasti Allah ijabah. Tidak mungkin tidak Allah ijabah, pasti. Iblis yang kita kenal dengan namanya Azazil sebelum jadi iblis, ya kan? Dia minta pada Allah, qala rabbi anzirni, ya Allah, tangguhkan ajalku ila yaumi ba'tsun, sampai nanti hari kebangkitan. Ya Allah, aku telah maksiat. Ya Allah, kata iblis ini, aku telah maksiat. Aku tidak mau mentaati perintahmu untuk sujud pada Nabi Adam. Tapi saya minta ya Allah, satu apa? Tangguhkan ajalku. Iblis yang maksiat, Allah ijabah doanya, Allah kasih. Fa innaka minadh-dhalimin. Wahai iblis, sesungguhnya engkau adalah termasuk makhluk yang ditangguhkan ajalnya. Apalagi seorang hamba yang setiap harinya sholat, yang setiap harinya baca wirid, yang setiap harinya berzikir, yang setiap Jumatnya membaca salawat, pasti Allah akan ijabah doa, tidak mungkin. Tapi Allah zatnya yang maha alim, yang maha mengetahui, Allah tahu kapankah doa itu akan diberikan. Tak mungkin seorang santri minta sekarang ini, ya Allah, Allahumma razukni imra'atan sholihatan halan mu'ajaran. Tidak mungkin. Kenapa? Akan mengganggu daripada pelajarannya. Nanti kalau udah belajar, baca kitab udah mantap, sholatnya udah bagus, kajian kita udah bagus, mungkin nanti Allah ijabah. Anak punya guru dulu namanya Syekh Ali Mahmudon Mufti Tarim. Beliau mengatakan kepada kita, ya tulab, ya al-an zamanukum zamu ta'allum. Ente punya sekarang ini zamannya adalah belajar. La tufakil mar'ah, jangan kau pikir perempuan, jangan terpikirkan. Fa in hasalta al-ilma, jika kau dapat ilmu, ya'ti ilaika mar'as salihah yu'inuka ala dinika wa imanika. Kalau ente dah jadi alim, ya kan, udah pulang di negara masing-masing, nanti Allah akan kasih engkau apa? Perempuan as-salihah yang membantu dirimu untuk siapa? Untuk kau mendekatkan di agamamu, untuk kau berdakwah, untuk kau memberikan manfaat pada orang lain. Nah ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Orang yang baik, jodohnya orang baik. Orang yang jelek, ya kan, pasti dapat jodohnya. Santri dapat santri. Ya kan, santri dapat santri. Orang baik, santri ini mutiara yang terpandang. Antum ini mutiara. Di mana mutiara? Di tengah laut. Tahu mutiara? Harganya mahal. Nyelam dulu ke laut. Iya kalau selamat. Kalau enggak, kalau tenggelam, mati. Apa yang pertama kali ketika kita berdoa ialah apa? Meyakini akan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, "Ud'uallahu antum muqinun bil ijabah." Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan engkau apa? Meyakini akan doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah. Rasulullah katakan, "Annallaha la yastajibu du'aan." Ketahuilah sungguh Allah tidak akan mengabulkan, mengijabah doa min qalbin ghafilin lahin. Sungguh Allah tidak akan mengabulkan doa apa? Dari orang yang doa hatinya lalai.
lalai. Doa Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, matanya kemana-mana, pikirannya ke rumah, pikirnya pada gulil asya, pada gulil ayu idam al-an, kanahu yakni tempe. Ain doa min qalbin ghafil, dari doa yang hati yang lalai. Bagaimana Allah ijabah? Ente kita aja sebagai manusia, seandainya sebulan datang ke fakir, Ustaz, ana minta minjam dulu Ustaz, ana enggak ada uang Ustaz. Dengan gaya dia yang batati-tati, meminta dengan baik-baik, pasti ana kasih. Tapi kalau dia pinjam, Ustaz, ana pinjam uang Ustaz. Ini mau minta atau mau jahat ini? Enggak mungkin. Begitu juga Allah, ya kan? Pertama kali yakini akan doa. Begitu juga zikir. Al-zikir al-aurat la tanfa illa ma'a huduril qalbi. Sebuah zikir atau wirid ini ketua hadat tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan apa? Dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk. Wala tu'assir, tidak akan reaksi, ya kan? Illa bil mudawamah. Pertama berdoa, berzikir atau azkar adalah dengan mudawamah. Awal, mudawamah artinya continue, konsisten. Misalnya kita di pondok, kita selalu membaca Wirdul Latif, membaca Hizib Nawawi, membaca Abdul Haddad. Nah, ini harus continue, konsisten, istiqomah. Baru kata Abdul Haddad, wala tu'assir illa ma'a huduril qalbi, tidak akan memberikan reaksi. Reaksi itu bekas, seperti antum minum obat sakit, antum sakit, ya kan? Sakit, ketika minum obat wasilah aja, ya kan? Minum obat ada reaksi enggak? Pilek, minum obat misagrip, ya kan? Langsung tidur, reaksinya tidur. Kemudian setelah itu istirahat, enakan badannya. Begitu wirid. Wirid juga begitu, ada taksirnya, ada bekasnya, ada pengaruhnya. Apa daripada pengaruh wirid atau zikir? Mungkin ada seng jatuh, ya kan? Kena, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin ada ingat dulu, ada punya guru namanya Nasihin. Ingat, di Dalwa kita punya Nasihin. Satu-satunya ustadz yang ditabrak kereta api tidak mati. Oh, kereta api antum tahu kan? Itu terbuat dari apa? Besi semua, bukan keropok, bukan besi. Besi itu. Ya. Beliau menceritakan kita belajar fikih Fathul Qarib. Beliau seorang kiai, temannya Habib Hasan Baharun. Beliau ini cerita bahwasanya ketika beliau mau khutbah Jumat, dulu mungkin tahu motornya masih motor tahun 70-an itu, warna merah itu, ya kan? Begitu. Mungkin dulu di Jawa itu kalau sekarang di Jawa itu kalau ada stasiun itu pasti ada yang jaga. Ada lewat kereta api pasti ada pelangnya, penghalang agar masyarakat ataupun orang-orang tidak melintas langsung di tingkat. Mungkin dulu tidak ada karena zaman-zaman 70-an enggak salah. Beliau mau khutbah Jumat, tiba-tiba beliau tidak tahu bosnya ada kereta lewat, ya, langsung aja lewat, tersambar oleh kereta api. Beliau melanting ke atas. Kata beliau, ana jatuh dalam keadaan bersila. Bersila. Langsung dia menuju ke masjid. Ya orang udah hadir Jumat semua, tidak ada. Dulu mungkin di rumah tidak kayak sekarang yang ramai, sepi, ya kan? Begitu beliau tabrakan, dibiarkan motor beliau berserakan, ya kan? Akhirnya beliau ke masjid, habis khutbah, habis sholat, beliau pulang, pulang. Ini kata takmir masjid, Kiai jangan pulang dulu, kita mau mentazis masjid. Emang siapa meninggal? Tadi ada yang ketabrak kereta api Kiai. Ya. Ente tahu tuh siapa yang punya motor? Itu anak katanya. Anak itu yang ditabrak oleh kereta api. Mungkin ya sosok orang kiai, ustaz, ya kan, yang istiqomah pada wiridnya. Allah kasih al-hifid, Allah kasih penjagaan, ya kan? Semuanya, baik itu besi, baik itu pedang, baik itu api, itu semuanya hukum adah.
Sifatnya api apa? Membakar. Itu ada hukum adat. Ya kan? Nabi Allah Ibrahim, ya kan, keluar dari hukum adat. Apa? Api tidak bisa membakar beliau. Keluar dari hukum adat. Ya kan? Ustadz Nasihin, besi ini ketika kena manusia akan luka. Karena hukum adatnya begitu. Ya kan? Tapi ya kan, ada daripada kekasih Allah, ya kan, ketika ditabrak kereta api ataupun senjata lainnya, ini keluar dari hukum adatnya. Jangankan besi, ya kan, apapun yang mengenai dirinya pasti Allah akan jaga. Kenapa? Allah sayang dengan dia. Efek ataupun daripada taksir daripada wiridnya ataupun daripada azkarnya, beliau oleh Allah SWT jaga dari mingkuli makruhin, dari segala yang dibenci, yang tidak disenangi. Itulah faedah daripada seorang hamba ataupun daripada santri ketika melazimi daripada wirid. Tapi ingat, jangan banyak-banyak, ada kapasitasnya, jangan menambah, takutnya bahaya. Karena yang namanya zikir ini panas, asma Allah panas, ya kan. Kalau salawat dingin. Cukup apa yang disuruh pondok, udah baca, jangan nambah-nambah, takutnya gila, takutnya. Banyak kejadian. Dulu Al-Fagir ketika di Dalwa itu ada seorang teman Al-Fagir. Dia ini selalu membaca wirid. Wirid yang bukan dari pondok, gak tahu dari mana wiridnya. Cuma catat, wirid ini untuk ini, semua senangnya wirid. Samping akhirnya beberapa tahun dia ada Al-Fagir berangkat, kemudian lama anak ketemu, ada seorang santri, anak ketemu, ente dari mana? Bilang, anak dari Bangka Ustaz, Bangka Belitung. Dulu anak punya teman, namanya Fulan. Oh iya Ustaz, kaifa halu ya akhi? Anak kangen sama dia. Bagaimana keadaannya? Ustaz, al-anwa sora rajul majnun. Bilang, kok bisa jadi gila? Dia bilang, anak ingat dulu nih dia suka baca wirid yang melebihi dosis. Ya kan? Obat itu kalau overdosis apa yang terjadi? Berbuih mulut kita, ya kan? Berbuih. Apalagi masih muda. Ya, apalagi masih muda, ini akan membuat kita punya badan panas sehingga kadang-kadang bawaannya marah. Itu. Kalau selawat tidak. Kan sama Allah, asma Allah ini. Maka ketika berdoa, zikir ditutupi dengan salawat, pendingin. Salawat pendingin, ya kan? Pendingin. Oleh karena itu cukup kita baca wirid yang disuruh pondok, jangan lebih. Takutnya apa? Majnunun. Karena kata ulama, gila itu tamainaita an takuna fagihan munadiran min ghairi ana'in wal junun funun. Kau berangan-angan jadi orang alim, ahli debat, pintar pidato, pintar mengaji, pintar ceramah dan sebagainya. Dia ghairi ana'in tanpa ada usaha. Kerjanya ketika bel tarik selimut. Ketika disuruh tahajud tambah tarik selimutnya. Ya kan? Kena air tidak kuat, kena makanan kuat. Pengen jadi orang alim tanpa ada usaha. Wal junun funun, gila itu macam-macam. Gila macam-macam, ada gila duit, ada gila harta, ada gila jabatan, macam-macam. Tergantung profesinya dia. Paham? Jangan lupa kita selalu daripada berdoa. Apa sih faedah daripada berdoa? Ya kan? Apa sih faedahnya? Allah sering katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya kan? Kenapa? Yang namanya makhluk yahtaju ila khaliq. Kita sebagai makhluk ini butuhnya khaliq. Tak mungkin. Kenapa? Kalau manusia, ya kan, manusia dipinta ini marah. Beda sama Allah. Makanya dalam sebuah syair ulama kata, la tas'alanna hajatan, la tas'alanna bani adam hajatan. Jangan kau minta, la tas'alanna bani adam hajatan. Jangan kau minta kepada manusia keperluanmu. Minta manusia dan curhat manusia, minta bantuan manusia, ya kan? Wasalil ladzi abwabuhu la tahjabu. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan kau minta kepada manusia, ya kan? Dari manusia Adam sebuah keperluan, sebuah hajatan, sebuah keperluan, keinginan. Was'il ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada yang mana pintu-pintunya tidak tertutup.
Itu. Allahu yaghdabu. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu marah. Marah, ya kan? Allah itu marah ketika engkau meninggalkan ataupun tidak mau ataupun enggan minta-minta kepada Allah. Allah marah. Sombong dia. Seakan-akan tidak butuh sama Khalik. Ya kan? Tidak butuh sama Sang Penciptanya. Padahal Allah katakan ud'uni astajib lakum. Wahai kalian, berdoalah kepadaku, pasti apa? Berdoa, jawabannya astajib lakum. Aku akan kabulkan, ya kan? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Adapun orang-orang yang yastakbirun, sombong untuk ibadah, berarti ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a wal ibadah, termasuk ibadah. Apa balasannya bagi orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa? Apa? Sayadkhuluna jahannam. Sayadkhulu jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam api jahannam. Masukkan api jahannam. Kemudian sayadkhuluna jahannam dakhirin, kemudian jadi orang hina, sombong. Ini makhluk manusia, ini makhluk lemah. Tidak mau minta-minta sama Allah. Makanya kita mondok itu kadang-kadang kita heran, kenapa sih mondok ini ada yang nggak jadi, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ustadz, ada jadi orang alim. Kenapa? Mungkin doanya, pengharapannya, rajaknya dari Allah kurang. Padahal di pondok pintar, tapi kok pulang nggak jadi. Mungkin ketika tengah malam ada orang kadang Allah kasih dia kemampuan untuk apa sedikit, tapi rajaknya, pengharapannya kepada Allah sangat. Ya Allah, tengah malam dia bangun istiqomah. Kan? Tengah malam, ya Allah, Allahumma ja'alni ulamal amilin wattu'al muhsin waj'alni minal mutakallimina yuqdim sayyidin. Berdoa dia sama Allah, mengharap di sepertiga malamnya walaupun kemampuan hafal tidak seberapa, tapi rajaknya dia, rajak ini pengharapan pada Allah, keinginan dia selalu minta sama Allah apapun, Allah kabulkan. Sedangkan satunya pintar, ini gampang hafalnya, satu hari cepat 10 pelajaran, gampang, mengeremehkan, sombong dia. Kadang-kadang jadi apa? Pulang ya begitu. Ya, tapi orang yang rajaknya sama Allah, yang pengharapnya betul-betul sama Allah, ya kan, pasti Allah ijabah. Pasti sedikit demi sedikit Allah kasih dia penampakan, ya kan, dari mustawa ibtidaiyah tidak bisa menghafal, ketika sampai mustawa sanawiyah ternyata pelajaran ibtidaiyah gampang. Begitu juga di sanawiyah dia tidak bisa menghafal dengan kuat, ternyata ketika dia naik aliyah ternyata pelajaran saya itu gampang. Begitulah jenjang-jenjang pemahaman yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Yang penting bagaimana pengharapan kita, raja kita kepada Allah SWT. Dan doa merupakan silahul mukmin, senjata daripada orang mukmin. Kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi. Rasul Nabi ini namanya Ala al-Hadrami. Ala bin Al-Hadrami itu. Beliau ini sahabat Nabi yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang murtad di kota Syam. Di waktu itu ketika Rasulullah SAW meninggal, ada dua golongan yang keluar dari agama Islam. Pertama, golongan itu orang-orang yang enggan bayar zakat, tidak mau zakat, tidak mau zakat, cukup sholat, zakat tidak mau. Maka diperang di sini Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi lan ufariqu bainas salati waz zakat. Demi Allah, aku tidak akan memisahkan kewajiban salat dan zakat. Kenapa? Karena Allah katakan, aqimus shalah wa atuz zakat. Ya kan? Dirikan salat, bayar zakat. Ya kan? Dirikan salat, bayar zakat. Ini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengirim sahabat Nabi Al-Hadrami ke kota Syam untuk siapa? Memerangi orang yang murtad. Di tengah perjalanan beliau apa?
terhalang oleh lautan. Ya kan? Lautan, kalau Sungai Kapuas gampang terlewati, sampan ada. Kalau lautan lagi sampan, tenggelam karena ombaknya. Apa yang dilakukan? Ya kan? Beliau turun dari kudanya, ya kan? Di pantai, di suatu rakaat doa. Doa, Ya Alim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Azim. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, Zat yang Maha Penyabar, Zat yang Maha Tinggi, Zat Maha Agung. Kami datang untuk memerangi musuhmu, maka berilah kami jalan. Berdoalah ini. Apa yang terjadi? Beliau naik kudanya melintasi lautan tanpa ada sedikit pun yang basah, baik di kuda beliau ataupun di badan beliau, alias berjalan di atas air. Bahkan ada seorang sahabat pasukannya ini, salah satu pasukannya beliau ini, jatuh tasnya. Kan di air yang terbuat daripada kulit unta, jatuh, diambil, tidak basah. Kudanya berjalan di air. Ini kenapa? Makanya doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi mukmin. Apapun, siapapun dia, kalau kita berdoa pada Allah, mungkin di awal-awalnya mungkin belum ada kenampakan daripada doa kita, tapi Allah Zat yang Maha Mengetahui tahu akan kapankah doa itu Allah kasih. Paham tuh Manda? Dan sampai lupakan doa penting. Lazima apalagi ketika orang tua yang tidak ada. Ini penting. Ketika orang tua tidak ada, maka rajin-rajinlah daripada mengirimkan doa untuk orang tuanya. Dan sampai kita termasuk daripada bakti kita kepada orang tua ada selalu mendoakan orang tua kita yang telah tiada. Karena termasuk daripada transferan amal apa? Ketika ada seorang anak mendoakan atau bersedekah sama tuanya, ini membuat cahaya di kuburannya. Itu termaktub dalam sebuah kitab, itu betul Iyadat Thalibin. Ada seorang daripada anak, ada orang soleh ini meninggal. Ada orang soleh ini mimpi di kuburan, ya kan? Di kuburan ada semuanya bercahaya, illa satu kuburan. Ternyata cahaya itu merupakan kiriman daripada keluarga-keluarganya yang memberikan Fatihah, memberikan sedekah, kayak transfer atau wesel. Ada satu kuburan, ditanya orang soleh, kenapa engkau tidak berebut hadiah daripada seperti teman-teman yang di kuburan? Katanya, wahai orang soleh, saya ini dulu sempat dikirim oleh ibuku kawin lagi, lupa ibuku sama anaknya ini, lupa mendoakan anaknya. Artinya apa? Orang saya itu bangun, kalau gitu katanya, aku akan sampari ibumu. Nah, ini sampari ibu orang soleh, tanya ke, wahai ibu, apakah engkau benar mempunyai seorang anak yang telah meninggal? Iya. Tidak pernah engkau mendoakan? Tidak, saya lupa katanya. Kawin, lupa dia. Hari apa? Nah, sesungguhnya kuburan anakmu itu penuh kegelapan. Ibunya mendoakan sedekah. Besoknya lagi orang tadi mimpi ternyata kuburan anaknya terang benderang dengan amal atau dengan doa ibunya yang dihadiahkan untuk anaknya. Penting sebuah doa itu. Ya kan? Kedua, tadi doa faedahnya adalah apa? Menjalankan perintah Allah SWT. Wad'uni, Allah katakan berdoalah, amar, perintah. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kalian. Yang kedua, apa? Menjauhkan kita dari sifat sombong, tidak putus sama Allah. Ini salah, karena Allah katakan, ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna, sungguhnya orang yang sombong an ibadati, daripada ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam, nanti dia akan masuk ke api neraka. Jadi kalau kita tidak ingin dicap orang sombong, maka berdoalah kepada Allah. Ya kan? Apapun mintanya kita, keinginan kita yang akan datang, minta dari sekarang. Paham?
keinginan ente ke depannya, minta di sekarang. Minta, jangan sampai nanti aja ya. Nanti ana minta tunggu udah agak setahun atau tidak. Keinginan ente akan depan, keinginan, cita-cita ente, cita-cita kita yang sekarang, cita-cita akan datang, kita minta sekarang. Jangan lupa itu. Minta sekarang apapun itu. Allahumma ja'alni, misalnya Allahumma ja'alni ulama'il 'amilin wa tajiran sholihin, orang kaya, orang yang ghaniya, yang mukhlisin dan sebagainya. Doa sama Allah semuanya. Minta sekarang. Paham tuh? Kedua, yang ketiga, ad-du'a wal ibadah. Doa dan ibadah. Pertama tadi selamat daripada kesombongan. Karena Allah katakan tadi, ya kan? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadati. Nah, itu ibadah. Untuk ibadah, berarti ketika seorang hamba berdoa maka dia melakukan ibadah. Kemudian yang keempat, ad-du'a mahabubun lillahi 'azza wa jal. Orang yang berdoa ini, ya kan, Allah kasihi, Allah sayangi. Ibarat seorang kekasih, ya kan? Seorang kekasih pengennya apa? Ketemu terus. Gitu juga kita. Pengennya ya Allah, pengennya curhat sama Allah. Bukan dengan siapa-siapa, sama Allah. Karena manusia kalau curhat paling 2 jam 1 jam, sisanya ini aja dicurhatin dia. Ini toh kalimat yang dicurahkan isi hatinya. Anda tidak bisa bantu, tapi Allah ketika kita curhat, kita mengeluhkan semua kegundahan kita, Allah akan bantu. Apapun keinginan kita, kan? La tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan kau minta bani Adam apa? Hajat, keperluan. Salilladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada zat yang pintunya tidak tertutup. Siapa? Allahu azza wa jalla. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah subhanahu wa ta'ala marah, murka. Kenapa? Ketika kita tidak mau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang sombong. Nah, ini. Wa bani Adam. Sedangkan manusia hina yas'al, hina yus'al yaghdabu. Tadi manusia ketika ente minta, ya kan? Hari ini minta sama ya fulan, anak minta fulus dia, alam, ya kan? Dikasih. Bukra minta lagi. Ya fulan atrub fulus, mi'a bas, mi'a. Kasih. Besok lagi minta 1000. Ya. Kata yang dipinta ini, kata yang dipinta, peminta ente anak biarkan 3 hari ini sengaja ngulang lagi. Nyata keempatnya ini, ya kan? Ente tambah jadi. Dikasih hati minta jantung, ya kan? Itu manusia. Tapi Allah enggak. Berapa kali pun kita minta, Allah senang mendengarkan doa kita. Ijabahnya pasti Allah ijabah, tapi waktunya Allah yang tentukan. Paham tuh? Kemudian yang keenam, ad-du'a sababun lidaf'il bala qabla nuzulihi. Doa ini merupakan pencegah dari bala sebelum turunnya. Sebelum turun, karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan la yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak qada jadi doa, ya kan? Dan Allah, ya kan, dalam sebuah hadis ketika ada seorang hamba, Allah itu malu untuk tidak mengijabah doanya. Innallaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayruddahuma sifran. Dan sebuah hadis ini, Allah itu adalah zat yang maha malu, yang maha mulia. Yang maha mulia malu ketika ada seorang hamba menadahkan kedua tangannya minta, ya Rabb, ya Allah, a'tini kadza wa kadza. Allah itu, ya kan, malu ketika ada seorang hamba meminta kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong. Malu kita aja kalau diminta, ya kan, berkali-kali, ya kan, malu. Apalagi di depan santri ada ustaz sallallahu ustaz. Ada tolaba minta uang sama anak. Pesantren ini, kalau nggak ada santri mungkin jangan, anak nggak bawa duit. Adalah alasannya. Tapi kalau pesantren, ya kan, ya gengsi lah masa. Kasih. Jaga iman. Jaga iman. Tapi Allah tidak.
Allah yukhaliful makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk ketika dipinta bosan, tapi Al-Khaliq ketika dipinta mahbubun, disenangi. Betul. Lihat. Fa inna man ruziqa du'a, sungguhnya barang siapa yang dikasih, dianugerahi doa, selalu berdoa, apapun keinginannya, apapun hajatnya, selalu ia curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yuhrimil ijabata, maka dia tidak diharapkan untuk diijabah. Maksudnya apa? Allah akan kasih doanya, pasti. Makanya keinginan yang sekarang harus kita panjatkan kepada Allah. Semuanya apapun keinginan antum. Fa in kana al-bala'u, sungguhnya bala, jika bala itu muqaddaran. Fa in kana al-bala'u muqaddaran, jika bala itu muqaddar, telah ditentukan oleh Allah, yusibu, pasti akan ditimpa. La mahalata, tidak mungkin. Tapi ya kan? Tapi apa? Dengan doa itulah Allah akan cegah daripada bala atau bencana. Makanya ulama, satu habaib kita, beliau dalam doanya, Allahumma ya kafil bala, ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ini itulah doanya habaib. Ya Allah, cegahlah kami daripada bencana, daripada malapetaka sebelum dia turun dari langit. Ini doanya. Walakin, akan tapi, yusirullah ta'ala alaihi, Allah akan mudahkan baginya, kan? Wa yarzuqhu sabarak. Ini katanya bebas doa udah, tapi kok masih kena bencana, ya kan? Doa udah ini, tapi kok masih turun bencana. Ini ternyata ketika telah berdoa tapi tetap bencana itu muncul, terkena oleh dia, ini Allah kasih rezeki apa? Sebuah kesabaran. Hasil daripada taksir daripada doa itu Allah kasih kepada ad-da'i, orang yang berdoa apa? As-sabar, kesabaran, ketabahan, bebas doa, karena berkat doa. Ini katanya. Karena ya kalau terkena, kita telah berdoa tapi terkena musibah, maka itu merupakan naik pangkat ataupun naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma illa idza, ini kembali ke pembahasan. Allahumma illa idza ta'allama min al-nujum, ya, katanya boleh-boleh aja, ya. Kalau belajar ilmu nujum, ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu falak itu, qadra ma ya'rifu bil qiblata wa awqat salah. Boleh kita belajar ilmu astronomi, ilmu falak, sekedar untuk mengetahui apa? Kiblat. Kita kalau di Jawa itu diajari oleh satu guru kita, Ustaz As-Sarori, namanya pelajaran falak, atau di sini atau ada tanda. Diajari kita bagaimana cara menentukan arah kiblat, bagaimana menentukan hari Id, bagaimana menentukan daripada hari Syahrul Ramadan, itu ada semuanya melalui hisab ilmu falak. Bukan ru'yah, ilmu falak. Kita diajari di sana. Boleh. Yang tidak boleh apa? Ketika belajar ilmu falak, ilmu nujum untuk meramal. Tidak boleh ini. Ada hitung-hitungannya memang, ada hitung-hitungannya untuk meramal. Oh, ente jangan keluar. Kalau ente keluar ini nanti ada musibah, bala ente kena. Berarti dia telah mendahului daripada qadanya Allah, ketentuan Allah, seakan-akan dia Tuhan mengetahui daripada bencana yang ia dapati. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belajar ilmu nujum, ilmu falak untuk sekedar mengetahui kiblat ataupun hari lebaran ataupun puasa, maka tidak apa-apa. Sekedarnya aja. Kalau di Jawa itu hanya sekedar mengetahui waktu sholat, kiblat. Kalau sekarang kiblat udah gampang, ada alatnya, ada kompas, langsung nyampe, ya kan? Nah, itu. Kalau dulu tidak. Fa yazuz zalik, maka boleh. Wa amma, adapun wa amma ta'allum ilmu tib, adapun belajar ilmu tib, ilmu kedokteran. Nah, ini
Fayajuzu maka boleh li'annahu sababun min asbab. Ada beberapa penyebab, ya kan, ilmu kedokteran itu kita boleh pelajari. Nah, tapi melalui guru juga, bukan dari buku. Kan dari guru bahaya. Nah, belajar ilmu kedokteran itu perlu ilmu akademi, perlu guru, semuanya, baik ilmu agama pun ilmu kedokteran itu butuh namanya seorang guru. Man ta'allamal fiqha minal kitab ghairil ahkam. Barang siapa yang belajar ilmu fikih dari kitab, ilmu fikih, baca kitab, tambah seorang guru, baca kitab Fathul Ghori, baca kitab Fathul Bin, tambah seorang guru yang bimbingnya, ghairil ahkam, akan berubah hukum. Ada guru, karena sebagai ibarah sulit dipahami kecuali ada gurunya. Wa man ta'allama nujum minal kitab ghairil azman. Barang siapa yang belajar ilmu falak, kan, dari kitab tambah seorang guru, maka bisa merubah masa. Ramadan jatuhnya tanggal sekian, karena tidak ada gurunya, akhirnya melebihi 2 hari 3 hari. Wa man ta'allama tib, barang siapa yang belajar ilmu kedokteran minal kitab, dari kitab apa? Katanal anam, akan membunuh manusia. Belajar ilmu kedokteran, beli kitab, namanya kitab Al-Qunun, kitab karangan Ibnu Sina. Kitab satu muslim, seorang ulama muslim yang mengerti akan tentang ilmu jirahi, bedah. Nah, Ibnu Sina namanya, bimbing kitab Al-Qunun. Kata Ibnu Sina dalam kitab Al-Qunun, kalau pada orang itu pertama ambil pisau, kemudian robek yang sakit tanpa ada bius, kata enam. Langsung teman yang sakit, itu kena bisul, ini kata Ibnu Sina harus dia apa? Dioperasi, ambil pisau, set, sembuh, dia agak sakit. Tapi pindah alam kematian. Jadi saking pentingnya seorang guru itu, ya kan? Jangan belajar dari kitab. Wallahu a'lam.